Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 11. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ad-dunya, dunia, mal'unatun, dilaknat. Mal'unatun, dijauhkan dari sayangnya Allah. Jadi kalau dunia tidak dikaitkan dengan agama sama sekali, itu aslinya dunia itu sama sekali enggak termasuk makhluk Allah yang disayang. Jadi kalau sudah dunia itu diatur sesuai dengan Islam, maka dunianya tadi sudah dalam aturan yang diridhoi Allah, maka sudah menjadi agama, menjadi akhirat, tentu saja begitu itu. Maka keterangan selepasnya kurang lebihnya menerangkan yang barusan disampaikan tadi, bahwa dunia itu kalau pengen disayang oleh Allah, orang yang di dunia pengen dekat dengan ridhonya Allah, maka tidak boleh hanya dunia saja, harus disertai ridhonya Allah dalam apa saja yang berkaitan dengan dunia. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada dalam dunia. Semua yang di dalam dunia itu jauh semuanya dari cintanya Allah, jauh dari disayang, dirahmati oleh Allah. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Kalau ngurus sawah disertai zikir, maka menjadi sawahnya dekat dengan rahmatnya Allah, diiringi dengan karunia Allah, diselimuti dengan macam-macam anugerah dari Allah. Jadi kalau murni dunia, mal'unun, mal'unatun, mal'unun ma fiha. Wama, dan perkara walahu, yang mendukung, yang membantu mengingati Allah. Maka dunia ini isinya batu, pasir, tanah, air, akhirnya jadi bangunan kayu, jadi bangunan rumah, bangunan toko, jadi perusahaan. Maka itu semuanya kalau enggak mengingatkan Allah dan tidak membantu mengingatkan Allah, sama sekali enggak dikaitkan dengan ridhonya Allah, semuanya balik kepada aslinya, jauh dari disayang oleh Allah. Maka pentingnya kita menghidupkan ingat Allah dan perkara yang membantu ingat Allah di mana saja kita berpijak, di mana saja kita bernafas, supaya kita selamat dari aslinya dunia dan isi dunia, yaitu kalau enggak disertai zikir atau tidak mengingatkan zikir, itu semuanya adalah dilaknat, dijauhkan dari disayang oleh Allah. Lah orang yang jadi sumber mengingatkan Allah, jadi sumber memberikan arahan, apa yang seharusnya dibuat di dunia ini adalah orang-orang alim. Pimpinannya orang-orang alim adalah para anbiya, pimpinannya para anbiya adalah ulul azmi minal anbiya, pimpinannya ulul azmi adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin beruntung, jadilah ahli zikir, jadilah dalam posisi membantu zikir, jadilah orang alim atau jadilah pelajar. Wa aliman, dan yang tidak dilaknat adalah orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu atau pelajar.
rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa kharajal Imam Ahmad bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathalal ulama'i fil ardi, sesungguhnya perumpamaannya para ulama di bumi, kamathalin nujumi, adalah seperti bintang-bintang, yuhtada biha, yang diambil petunjuk biha dengan bintang-bintang itu, fi dhulumatil barri wal bahri, di kegelapan-kegelapannya daratan dan lautan. Kalau bintang itu, berarti arah barat, bintang sana arah timur, bintang sana arah selatan. Dengan sebab adanya bintang, orang-orang yang dalam kegelapan, baik pun waktu di daratan maupun di lautan, mendapatkan petunjuk. Fa'idhang tomasatin nujum, maka kalau bintang-bintang itu hilang cahayanya, sebab hujan atau sebab mendung, ausyaka, hampir-hampir angtadillah, untuk tersesat, al-hudah, orang-orang yang menunjukkan. Orang itu bisa menunjukkan arah barat, arah timur. Itu kalau dalam perjalanan malam, sebelum ada peralatan-peralatan sekarang ini, Allah telah siapkan bintang-bintang untuk menunjukkan itu. Maka begitu bintang-bintang itu tertutup mendung atau hujan deras, akhirnya bintang juga kelihatan. Orang yang biasanya bisa menunjukkan langsung menjadi kebingungan. Sudah zamannya hadin. Karena dia tidak punya pegangan. Maka inilah di dalam hidup kita ini, supaya kita ini selalu dalam petunjuk, ikut arahannya, pimpinannya para ulama, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diriwayatkan oleh murid-murid beliau langsung, para sahabat, yang telah dirangkum, disimpulkan, ditulis oleh ulama-ulama yang ahlinya. Yang pasti kalau ikut-ikut beliau itu tidak keluar dari kebenaran yang telah dibawa Nabi. A'immah madzhabul arba'ah. Maka kalau orang itu sudah mengikuti Rasulullah melalui jalur yang sesuai, maka dia ini selalu di dalam kebenaran. Nguzlah, tidak kumpul manusia, ya juga benar. Sekian banyak hadis cerita mengenai fadilahnya orang itu gak usah kumpul orang. Kumpul orang juga benar, karena mayoritas hadis, ayat-ayat Quran memang itu adalah untuk disampaikan kepada umumnya orang dan untuk bergaul dengan semua orang. Para anbiya, namanya para anbiya, enggak ada yang nguzlah. Jadi kalau nguzlah karena ikut arahan para anbiya itu juga enggak salah. Laku nikah juga enggak salah. Istrinya banyak juga enggak salah. Enggak laku juga enggak salah. Asalkan dia ini sudah ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau enggak ikut bimbingan ilmunya Nabi, sendirian juga salah. Bergerak juga salah. Enggak laku nikah juga salah, laku nikah juga salah. Karena dia ini hidupnya tidak punya pegangan. Enggak ikut arah. Umpama seperti benar itu kebetulan aja, sebetulnya dia tidak tahu. Maka itulah yang terpokok dalam ngaji kita di Al-Fatah selama sekian tahun itu untuk memastikan diri kita ini ngamalkan agamanya sesuai dalam pelajaran itu. Fikih Syafi'i, akidah Asy'ari dipraktekkan.
Akhirnya pulang, apapun kejadiannya, apapun keadaannya, apapun posisinya, benar terus. Dan ngaji itu perlu waktu untuk bisa memahami dengan baik. Memahami dengan lurus. Maka kalau orang ngaji bolos-bolos, terlambat, nggak punya catatan, nanti bisa sepertinya mondok tetapi sebetulnya belum paham. Di rumah sudah dipanggil ustaz, ternyata dia ini tas, nggak punya otak. Hidupnya sekenanya. Alumni pesantren itu tanggung jawabnya lebih besar karena orang nganggap dia ini tahu agama. Ibaratnya batuk dia aja dianggap panutan. Ini Pak Ustadz batuk berarti ini sunnah. Padahal dia ini sakit TBC. Orang-orang pada husnuzon. Wa an Abi Umamah qala dzukira telah disebutkan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma salah satu dari keduanya abidan adalah ahli ibadah wal akharu alimun dan yang lain adalah alim. Satunya ahli ibadah, satunya alim. Dua-duanya disebutkan di depan Nabi, ini dua orang istimewa. Maka oleh Nabi dikomentari ya istimewa tapi bukan bisa dibandingkan. Abid yang tidak alim dengan alim itu beda. Terpautnya bukan hanya jauh, sangat jauh. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaannya orang alim alal abidi atas orang ahli ibadah, kafadli adalah seperti keutamaanku ala adnakum atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Di terpautnya itu seperti orang paling rendah di antara kalian dengan saya. Wes enggak bisa. Dengan Sayyidul Anbiya sudah enggak bisa dibayangkan lah. Tsumma qala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatu dan para malaikatnya Allah wa ahlas samawati dan ahli langit, penduduk langit, wal ardi dan penduduk bumi. Tentu saja yang mudah dipahami penduduk bumi selain manusia dan jin. Termasuk pepohonan, termasuk angin, termasuk bukit-bukit, batu-batu, pasir. Hatta namlata fi juhriha, sehingga semut di liangnya. Wa hatta al-huta fil bahri, dan sehingga ikan-ikan kecil di lautan, yang kecil aja doakan apalagi yang gede, kata sebagian ulama gitu itu. La yusalluna, sungguh mereka memintakan rahmat, membaca sholawat artinya memintakan rahmat kepada Allah, ala muallimin nas al khaira, atas orang-orang yang mengajari manusia al khaira, kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Al-juhru fi juhriha bidhamil ji wa iskan al mahalah wa al-kharqu, celah fil ardi, di bumi, liang. Wa juhrun namrah, dan juhrun namrah maskanuha artinya adalah tempatnya semut. Fi juhriha, di liangnya. Kenapa kok sampai segitunya seluruh makhluk mereka membaca doa minta kepada Allah supaya para pengajar agama, pengajar kebaikan, yang jelas baik itu agama, diberi rahmat ya Allah, para pengajar agama, berikan rahmat, berikan sayangmu kepada mereka. Kata sebagian ulama begini, kebaikan-kebaikan datang ke dunia ini sebabnya adalah masih ada orang beriman. Tanpa ada orang beriman, itu dunia langsung kiamat. Semuanya nggak dapat fasilitas apapun yang boleh digunakan di dunia ini. Dan orang beriman ini secara asbab bisa beriman karena ada kedatangan para anbiya yang menyampaikan keimanan kepada umat.
Dan para ulama, para orang-orang alim ini adalah pewarisnya para anbiya. Jadi kalau diurut itu markasnya hidayah itu adalah para anbiya. Kemudian selepas para anbiya wafat, markasnya adalah para ulama. Darinya muncul iman, amal, segala macam kebaikan. Maka kalau para ulama itu hilang, nanti otomatis pabriknya hidayah hilang. Akhirnya menyusut sampai orang iman nggak ada, sampai semuanya nggak dapat fasilitas di dunia ini. Menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas di dunia ini aslinya markasnya adalah dari para anbiya, selepas para anbiya dari para ulama. Maka benar-benar sangat tidak sopan ada orang yang dititipi ilmu sedikit, ilmu agama oleh Allah. Kemudian ketika dia ngajar merasa gajinya kesedikitan. Atau merasa ada pekerjaan-pekerjaan dunia yang lebih menguntungkan. Dia meninggalkan mengajar agama, kemudian sibuk kerja-kerja dunia tanpa ada waktu untuk mengajar. Sedangkan dunia semuanya itu tanpa ada orang yang mengajar, nggak akan ada iman. Kalau nggak ada iman, dunia langsung kiamat. Jadi semestinya orang yang membawa ilmu agama itu orangnya harus percaya diri, bukan minder dengan orang-orang yang punya dunia yang nggak punya ilmu agama. Karena dunia mereka sebetulnya secara gaib itu lewatnya itu kita. Walaupun urutannya itu kadang-kadang saking muter-muternya itu kita nggak terasa. Pemilik pabrik, pemproduksi macam-macam produk malah terkagum-kagum dengan pekerja-pekerja yang dia gaji dari pabrik dia. Itulah ibaratnya pengajar-pengajar agama yang tidak percaya diri. Malah dia terkagum-kagum fasilitas-fasilitas yang Allah ujikan pada orang-orang dunia yang nggak ngerti agama. Padahal fasilitas itu urutannya sebetulnya dari iman. Iman dari para anbiya. Para anbiya warisannya adalah para orang-orang alim. Dia seharusnya melihat orang-orang yang diberi dunia itu semuanya itu tanpa ada kami orang-orang beriman, mereka tidak akan boleh nyentuh dunia walaupun 1 detik, langsung kiamat. Dan ini masalah yakin. Ini yakin, ini hadiah dari Allah. Di samping kita belajar, kita minta pada Allah supaya diberi yakin. Maka ada di majelisnya seorang ulama, ada santri tanya, Pak,